Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Deddy Kurniawan, dalam YouTube channel saya, Call Deku on Request, di mana saya, Deku, akan mencoba untuk menjelaskan, memperkenalkan, serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang diharapkan dapat mampu memperkaya proses pembelajaran di kelas kita, khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Dalam video Moodle Series kali ini, saya akan menjelaskan kembali fitur-fitur menarik yang ada pada Moodle. Nah, kali ini kita akan menjelaskan sebuah fitur yang berhubungan dengan self-enrollment atau pendaftaran kelas yang dilakukan oleh seorang siswa secara mandiri. Baik, kita langsung saja ke browser kita. Saya pernah menjelaskan bahwa untuk mendaftarkan seorang anak atau mahasiswa ke dalam kelas Moodle kita ada dua cara yang bisa kita tempuh, yaitu cara manual, di mana sang dosen dapat menambahkan siswanya satu persatu. Akan tetapi cara ini akan mengalami kesulitan jika kita memiliki kelas yang cukup besar, katakanlah misalnya 70 orang dan kita harus mendaftarkan satu persatu mahasiswanya. Oleh karena itu, Moodle telah menyediakan sebuah fitur internal yang dimilikinya untuk melakukan yang disebut sebagai self-enrollment, yaitu di mana seorang mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendaftarkan dirinya pada kelas yang dia inginkan. Baik, kita akan coba saja dengan tutorial kita. Untuk melakukan atau mengeset self-enrollment system, seorang dosen ya, ketika sudah masuk dalam kelasnya dapat mengklik menu participants. Ya, dia ada di dalam drawer sebelah kiri pada Moodle. Klik participant. Oke. Nah, ini adalah tombol untuk melakukan self-enrollment. Tapi kita tidak melakukan itu untuk sekarang. Kita akan masuk ke bagian enrollment method. Oke, jadi kita klik gear dan klik enrollment method. Nah, di sini ada satu fitur yang bernama self-enrollment. Ya, yang jika kita aktifkan maka siswa dapat mendaftarkan dirinya kepada kelas ini sendiri tanpa bantuan dari seorang dosen. Nah, kita akan coba dulu. Jadi cara untuk mengaktifkan adalah dengan mengklik tombol atau icon mata seperti ini. Nah, ketika matanya sudah terbuka, ini berarti enabled, artinya aktif. Seorang siswa bisa langsung mendaftarkan diri. Nah, tetapi kemudian masalahnya adalah dengan demikian maka siapa saja akan dapat masuk ke dalam kelas ini dengan gampang. Jadi begitu klik dia langsung terdaftar. Nah, untuk menghindari ini kita bisa menguncinya dengan menggunakan password. Nah, ini akan kita lakukan sekarang. Kita akan coba klik tombol gear. Oke. Kemudian di sini ada self-enrollment. Ada beberapa pengaturan yang bisa kita lakukan. Saya akan tunjukkan beberapa yang penting. Yang pertama, custom instance name ini sebenarnya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Tapi saya akan menggunakan nama misalnya student enrollment. Ya, kita tahu asal mulanya seorang mendaftar itu dari mana, dari penanda ini. Oke. Kemudian yang lain bisa kita abaikan. Asal yang penting ini sudah pilihannya sudah yes ya untuk mengaktifkan enrollment. Tadi sudah kita lakukan dengan mengklik tombol atau icon mata. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah enrollment key ya, dimana kita bisa mengisi dengan kunci yang sederhana saja, tapi bisa kita berikan kepada siswa. Misalnya kita tambahkan Deku 2020. Nah, ini adalah enrollment key yang akan kita berikan nanti kepada siswa kita. Oke. Nah, saya tidak bicara tentang group enrollment sekarang. Oke. Kemudian kita harus menetapkan fungsi atau level dari pengguna. Biasanya seorang pengguna pada Moodle dapat memberikan fungsi yang secara hierarki lebih rendah daripada dia. Jadi seorang teacher bisa memberikan role untuk student. Oke. Nah, kemudian yang di bawahnya ini berhubungan dengan waktu, karena kita bisa membatasi enrollment period. Misalnya seorang mahasiswa hanya boleh mendaftar ke dalam kelas ini dalam waktu 1 bulan, atau kemudian masa registrasinya atau pendaftarannya misalnya hanya 1 semester. Nah, pada akhir semester si mahasiswa nanti harus dikeluarkan secara otomatis dari sistem. Ini adalah pengaturan-pengaturan tambahan, boleh kita tambah, boleh tidak. Oke, kemudian mungkin sedikit yang perlu kita lakukan adalah
membuat custom welcome message. Ya, ini adalah sebuah pesan yang akan mereka terima dari email yang mereka daftarkan di kelas pada registrasi peserta atau pengguna. Nah, secara default sudah ada welcome message-nya. Kita mungkin bisa menambahkan pesan sesuai dengan kebutuhan kita. Welcome to my class. Test class, misalnya ini contohnya. Ini saya buat sederhana saja, tapi ini adalah sebuah pesan yang nanti akan langsung masuk ke dalam email peserta menunjukkan bahwa dia sudah terdaftar. Nah, kalau sudah selesai dengan ini, kita klik Save Changes. Jadi yang diperlukan tadi hanya password saja. Oke. Nah, ini selesai. Saya akan mencoba menggunakan perspektif mahasiswa pada tahap ini. Kita log out dulu. Saya akan login dengan salah satu akun pengguna. Ini adalah pengguna yang belum terdaftar sama sekali di kelas Moodle. Oke. Nah, maka si pengguna ini belum bisa menemukan kelasnya. Dia harus mengklik Site Home. Ini adalah atau Home. Ini adalah tampilan front page yang dapat diakses oleh semua pengguna. Oke, nah ini berisi daftar-daftar kelas. Ini adalah kelas saya tadi. Saya klik Test Class. Kemudian di sini sistem akan meminta enrollment key. Ini adalah enrollment key yang sudah saya buat tadi, yaitu Deku 2020. Jadi mekanismenya adalah seorang dosen bisa saja membuat kelas, lalu membuat atau menyiapkan student enrollment atau self enrollment, lalu dia akan memberikan key atau enrollment key kepada mahasiswa. Jadi dia bisa berkata, anak-anak silakan daftar kelas saya dan ini adalah kuncinya. Nah, dengan demikian si anak tadi akan bisa daftar secara mandiri dan si dosen tidak perlu khawatir dengan atau bingung dengan melakukan pendaftaran secara manual satu persatu. Oke, kita akan coba langsung kerjakan. Selesai mengisi password atau enrollment key tadi, kita klik Enroll Me. Nah, maka secara otomatis si siswa tadi akan berada di dalam kelasnya. Ya, kita bisa lihat mungkin sini siapa saja yang berada dalam kelas. Nah, oke. Nah, ini jadi nama user one tadi sudah masuk sebagai student dalam kelasnya. Kita akan kembali ke profil dosen. Saya masuk sebagai dosen sekarang. Kita lihat buktinya. Ini adalah tes kelas. Kita lihat kembali ke participant. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa langsung melihat penambahan student baru tadi. Di sini user one sudah terdaftar sebagai salah satu participant pada kelas saya ini. Oke. Nah, artinya untuk membuat self-enrollment ini kita hanya membutuhkan langkah-langkah sederhana dan dapat dengan mudah kita lakukan. Dan dengan demikian akan mempermudah tugas kita sebagai seorang teacher, sebagai seorang dosen, sehingga mahasiswa tidak perlu di entry satu-satu namanya dalam kelas yang kita buat. Saya pikir itu saja demonstrasi saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan silakan like and subscribe channel saya ini untuk mendapatkan notifikasi terbaru dan update-update video terbaru yang saya buat. Sekian dari saya, terima kasih. etc. Call Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia. Sampai berjumpa.